Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam ini. Nah, tamu saya spesial dari teman-teman di komunitas Performa atau Persatuan Film Ori Madura. Kita akan berbincang lebih jauh bersama teman-teman dari komunitas Performa sesaat lagi setelah yang berikut ini. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngobras, ngobrol bareng komunitas sudah hadir di studio. Ada teman-teman dari komunitas Performa atau Persatuan Film Ori Madura. Saya sapa dulu, ada Cak Lisi, ketua komunitas. Assalamualaikum Cak Lisi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio. Ada Mas Rahman juga sebagai anggota komunitas Performa. Assalamualaikum, jumpa kembali nih Mas Rahman. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman dari Performa sudah hadir di Ngobras untuk edisi malam ini. Kita sedikit ingat peribahasa bahwa kalau tidak tak kenal maka tak sayang gitu kan. Dan nama komunitas Performa ini juga sepertinya baru kita dengar karena mungkin ini komunitas baru atau seperti apa. Mungkin Cak Lisi bisa jelasin dulu nih apa komunitas Performa yang bisa dikenalkan kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih. Terkait dengan Performa itu sebenarnya itu berangkat dari apa istilahnya, banyaknya konten atau film-film Madura itu, dan ternyata kita di Sumeneb itu dihadapkan dengan menjawab tantangan itu. Salah satunya adalah misalnya kita sebut saja misalnya Uniba. Uniba itu sudah punya yang namanya prodi kajian film dan televisi. Oh, ya gitu kan. Oke. Sehingga bagi kita komunitas komunitas film dan kreator-kreator Madura khususnya di Sumeneb itu berinisiasi, karena yang jelas nanti mereka konsennya itu tidak hanya neliti tentang film-film Indonesia misalnya, tapi film-film Madura otomatis
yang jelas mereka nanti juga akan meneliti. Maka dari itu kita menjawab tantangan itu ya dengan membuat semacam ya komunitas film pendek Madura yang mungkin nanti ketika ada mereka mahasiswa untuk meneliti tentang itu, maka yang jelas kita arahkan untuk misalnya sosial budaya ke channel ini, untuk ke yang terkait dengan pendidikan misalnya punya Mas Rahman terkait dengan PPS itu. PPS ya Prof ya? Bukan. KPP ya? KPP, iya. Oh, ya, saya masih ingat KPPS KPP. ya, KPP. Enggak, KPP, enggak Iya. pakai S. Ya, KPPS. S-nya itu kan Sumeneb. Benar. Komunitas Peduli Pendidikan Sumeneb. Betul, KPP betul. Sumeneb begitu. Terus ada juga komunitas-komunitas yang sebenarnya performa ini kan ya inisiasi kita bersama terhadap terhadap berbagai hal. Artinya gini, di Madura khususnya itu sudah banyak konten kreator atau film-film pendek Madura yang sudah besar misalnya. Dan Sumeneb itu bukan lantas kita sok tahu atau sok jago, tapi kita hanya ingin melengkapi. Contohnya misalnya, saya belum melihat di film-film yang ada itu dari segi bahasa misalnya menggunakan bule, tika, made, itu belum ada. Lah kita di performa ini ingin menggagas bahasa itu agar tidak hilang begitu, sehingga berdasarkan rembuk-rembuk termasuk juga Pak Rahman ini punya ide untuk membuat film di Hari Guru. Film yang dipersembahkan khusus di Hari Guru 25 November nanti ya. Betul. Oke. Yang sebelum-sebelumnya sudah ada sebenarnya, sudah banyak. Tapi performa ini kan berdiri, seingat saya itu 8 Agustus 2024 ini. Masih seumur jagung sekarang. Masih seumur jagung, 3 bulan ya, 3 bulanan ya. Untuk anggota komunitas yang ada di grup kita masih di grup WA itu sekitar 10 orang masih, dan kita akan terus berikhtiar untuk mengajak teman-teman yang lain yang mau diajak untuk berkolaborasi, berkontribusi untuk memajukan kreator-kreator agar anak-anak yang punya kreasi dalam berbagai editing video dan seterusnya Lebih semangat gitu ya. lebih semangat seperti itu. Oke, Mas Rahman, barangkali bisa menambah ini untuk komunitas performa sendiri, seperti apa kontribusi dalam bidang pendidikan seperti diungkapkan Cak Lisi tadi? Ya, makasih. Sebenarnya gagasan performa itu saya nggak ikut. Jadi saya sudah gabung kolaborasi dengan performa itu sudah dalam tahap ke proses ini penyiapan filmnya. Jadi saya rasa bagus ya ide anak muda menjadi sebuah wadah ya nantinya. Siapa tahu film Madura mulai up ya ke permukaan karena sudah banyak yang peminatnya juga banyak. Kemudian kenapa tidak ketika menghadirkan suasana yang berbeda, suasana yang kultural, mengenalkan Madura ke tingkat nasional dengan tentu tidak mengenyampingkan nilai-nilai budaya dan kultur yang kita punya gitu. Karena Madura hari ini adalah tidak bisa kita katakan Madura tertinggal gitu. Jadi kita juga punya anak-anak yang kreatif, punya teman-teman kreator yang sudah canggih gitu, yang kreativitas mereka juga nggak kalah dengan teman-teman di luar gitu, di komunitas-komunitas lain. Sehingga saya sangat mendukung dengan adanya teman-teman kreator yang bagus ya menurut saya, sehingga saya dukung. Kemudian ya ayo kalau mau kolaborasi dengan saya, tapi saya bidang pendidikan gitu. Oke. Untuk komunitas performa sendiri, film pertama yang diproduksi apa? Pertama untuk
untuk komunitas yang dalam artian kolaborasi ya yang film ini Pektena Guru, tetapi Pektena Guru ini iya, ya pertama ya. pertama. Oke. Tetapi kan gini, ceritanya gini, cerita dulu sebentar. Cerita dulu, aku mau dengerin. Gimana? Kami sebenarnya punya channel yang namanya baru juga dibangun, yang itu masuk di komunitas performa adalah channel Tera TV. Pak Rahman ini atau Mas Rahman ini WA atau hubungi chat saya lah, Prof, ayo gimana ini, saya punya ide untuk buat film di Hari Guru. Saya sebenarnya pesimis pertama karena saya secara pribadi itu ini masih seumur jagung. Cobalah sampean lihat dulu film-film yang referensi dulu ya, nyari-nyari kayak referensi Laskar Pelangi dan ayolah. Okay. Kalau sudah mahir dan seterusnya ngapain kita aja? Ini kan masih mumpung masih giat-giatnya, masih semangat-semangatnya kita kolaborasi. Akhirnya untuk performa sendiri artinya kolaborasi dengan berbagai konten kreator atau perfilman di Sumeneb khususnya, itu baru Pektena Guru. Tetapi untuk yang film pertama kali dibuat itu untuk channel Tera TV itu tanggal 2 bulan 3 2024 ini. Pertama adalah terkait persiapan puasa itu. Menyambut bulan puasa. Ada filmnya juga. Iya, sudah jadi ada. sebelum Pektena Guru ini sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Okay. Tapi belum berbentuk yang namanya sifatnya kolaborasi. Oke. Jadi intern di performa sendiri. Kalau yang Pektena Guru ini adalah kolaborasi dengan berbagai berbagai pihak dengan backgroundnya yang berbeda-beda gitu. Oke. Kalau Mas Lisy sendiri di di pembuatan film Pektena Guru ini sebagai apa? Saya pelengkap saja, katanya sih produser, tapi kan ini kan kerja tim, kerja bersama. Tapi yang untuk mengkomunikasi kemana-mana ini Pak Rahman. Ini malah jadi beliau bagian humas ya. Manajer productionnya ini, artinya yang menghubungkan ke ini mesti Mas Rahman ini. Saya juga cuman dalam artian ya ikut nimbrung, tapi intinya katanya ya produser seperti apa hal-hal seperti ini secara taktis ya, dalam artian kita masih minim. Tapi ini berangkat dari sebuah keyakinan, ikhtiar untuk bisa melakukan sesuatu yang sifatnya positif lah. Ayo bismillah gitu. Oke. Mas Rahman, skripnya itu bahasa Madura ya? Ya. Madura. Full. Jadi gini, bahasa Madura itu kan ada tingkatan ya. Ada tingkatan-tingkatannya katanya. Yang tingkatan bawah tuh apa sih namanya? Kasar, pertengahan dan halus ya, dan tangki ya. Kayak ode kebesa gitu kan. betul. Nah, itu untuk di film ini Pektena Guru tuh pakai bahasa yang mana? Ya. Tingkatan yang mana? Siapa nih dalang dibalik pembuatan skripnya? Jadi awalnya gini, jadi Pektena Guru itu kan sebuah ilustrasi bahwa seorang guru itu dalam meniti karir menjadi guru itu tidak gampang. Gitu. Ada banyak persoalan yang notabene guru itu harus melewati rintangan itu. Gitu. Hari ini guru hanya dipandang hanya ya seperti kita tidak pernah ingin mendalami sosok guru yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi yang cerita Pektena Guru ini kalau untuk dari tutur bahasa kita natural lah ya. Jadi saya kan pemain baru di seperti dunia. bahasa sehari-hari kita ya. Bahasa sehari-hari ya, walaupun juga terkadang kita ada bahasa halusnya juga, bahasa kepada yang lebih tua ya kan. Jadi ini ide yang sangat mahal menurut saya. Jadi gini, saya melihat akhir-akhir ini saya dihadapkan dengan situasi yang selalu guru itu disudutkan. Disudutkan. Contohnya apa? Contohnya ada banyak kasus lah yang tidak perlu saya urai ya.
ada kasus yang Ini mencoreng itu, gitu, ya. itu gitu. Oke. Sehingga Itu berarti oknum kan? oknum. ya. Oke. Tapi walaupun dia oknum, tapi justice kepada guru itu luar biasa gitu. Pasti. Ya, sehingga Oh, dia guru, Iya. namanya udah tercoreng karena satu ya, oknum. jadi I see. saya ingin bukan mau menjadi sok pahlawan, ingin mengembalikan marwah guru, tapi paling tidak kita harus juga mikir bahwa begitu beratnya sosok guru dalam rumah tangganya, kemudian dalam mendidik anaknya gitu. Jadi ini ilustrasi yang betul-betul nyata terjadi, dan guru itu sebenarnya bukan Superman gitu ya, dia juga manusia biasa yang juga butuh makan, kemudian sosial dan sebagainya. Jadi di film ini semuanya saya uraikan dalam sebuah cerita Pektena Guru, bahwa sedikit saya kupas dari inti ceritanya itu adalah guru ini berprestasi di sekolah, kemudian menjadi kebanggaan sekolah. Betul. Cuma dia juga banyak problema yang harus dia hadapi, terutama masalah ekonomi, kemudian masalah dengan keluarga. Ya akhirnya terjadi perselisihan dengan keluarganya, dia sampai dibanding-bandingkan dengan tetangganya yang kaya gitu, sehingga dia itu sampai istrinya bilang bahwa ternyata nggak enak jadi istrinya guru gitu. Gajinya kecil. Gajinya Oh, kecil. really? Masa? Iya. Kemudian dia sampai membandingkan bahwa itu tetangga saya jaga toko di Jakarta saja udah menjadi miliarder gitu. Dia malah ngajak, gimana mau pilih jadi guru apa mau ikut saya ke Jakarta gitu. Jadi konfliknya di situ Ya, ya. konfliknya di situ. Kemudian ada juga konflik-konflik lain yang perselingkuhan gitu. Jadi namun itu juga diangkat di film ya, itu. saya angkat. Berarti kita angkat relate gitu. dengan kisah nyata Ya, ya. relate Oke. dengan kisah nyata. Kemudian dia ada tunggakan di bank. Dikejar-kejar debt collector ya. Aduh, kehidupan banget ini mah filmnya. Ya. Jadi memang di film ini luar biasa sekali ya. Kalau kita runut dengan ceritanya itu, kita betul-betul ingin menyampaikan sesuatu kepada halayak bahwa ini loh yang dihadapi guru kita gitu. Di samping ada tekanan di keluarga, tekanan batin juga permasalahan lain, dia harus ikhlas gitu ke sekolah, mengabdi, kemudian dia harus senyum kepada anak-anaknya gitu. Apapun yang Apapun dia alami gitu. Karena itu adalah merupakan baktinya dia ke negara ini, kepada bangsa dan negara. Makanya itu sampai terbawa dengan dialognya. Makanya Pektena Guru itu kan bahasa Madura ya. Jadi kita coba betul-betul mendalami kira-kira judul yang pas nih apa gitu. Ya akhirnya di tengah perjalanan apa yang dituduhkan kepada seorang guru ini tidak terbukti bahwa dia Dan selingkuh. sayang ini aktornya nggak datang Iya. ya. Sayang tidak datang aktornya karena dia sibuk di sekolah, sehingga kita bagi-bagi tugas. Oke, jadi intinya film Pektena Guru ini memang selain dikhususkan pembuatannya karena memang mau menghadapi Hari Guru, juga untuk menghilangkan stigma negatif ya tentang guru yang selama ini memang
terkait dengan kasus-kasus yang Ya, karena tidak yang semuanya dilakukan oknum itu Iya, ya. Karena Oke. tidak Seperti semuanya mengembalikan nama baik ya. betul. Tidak semuanya Oh. guru-guru itu disamakan dengan oknum itu gitu. Kita juga banyak yang Oke, baik oke, kan begitu. oke. Dan salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman komunitas performa ini adalah untuk mengembalikan nama baik yang sempat tercoreng gitu ya Betul, melalui betul. film ini. Betul. Mm-mm. Jadi Oke, kalau castingnya seperti apa? Kok nggak bilang-bilang ada film? Coba tahu gitu kita ikut kan castingnya ya Iya. kan? Seperti saya suatu hari saya buka TikTok, terus ada FYP ya kan? Film Bektena Guru Iya. gitu. Penasaran kan saya tonton. Oh ini kok suaminya sabar banget deh digituin sama istrinya. Ya kesara benang katanya gitu. Aduh, ya unik aja gitu. Maksudnya kan selama ini kita nonton film itu berbahasa Indonesia gitu kan. Di perfilman nasional kan jarang yang menggunakan bahasa ibu, bahasa daerahnya masing-masing, dan menurut saya itu keren gitu. ya saatnya udah Sumenep Madura ya tampil gitu. Dan alhamdulillah di tengah perjalanan kita dapat dukungan dari Pak Kadis juga, itu juga ada di situ nanti sebagai tokoh tamu gitu. Oh, oke. Kemudian ada Pak Sekda juga Sebagai tokoh tamu juga. Oh, oke. Baik. Tapi untuk Boleh yang disapa. beliau berdua itu ada campuran bahasa Indonesia gitu. Oh, gitu. Karena It's okay kan, nggak apa-apa Nggak ya kan. apa-apa. Sepertinya memang Pak Kadis bukan orang Sumenep kan Ya. ya. Jadi tapi subtitlenya Boleh. ada untuk yang bahasa Madura. oh ada pure. subtitlenya. Oke. Tenang saja. Oke. Mungkin bisa di ini untuk proses castingnya. Oh iya. Siapa aja, orang dalam kah atau mengambil dari teman-teman mahasiswa atau siapa gitu? Jadi gini, Aha. untuk casting pemeran utama itu murni dari sekolah saya. Yang Mas Tommy itu ya. Mas Tommy. Oke. Jadi saya bilang bahwa Tapi sabar banget itu Iya, dapet loh iya. ininya feel-nya. Iya, Kemarin Bang. saya lihat potongan-potongannya di TikTok. Ya Allah, sabar banget ya suaminya. Ya Walaupun kan? dibentak itu senyum. Iya senyum. Oh tapi itu di film. Aslinya begitu. Iya masa. Iya begitu. Tahu saya begitu. Boleh disapa. Halo Mas Tommy. Oke. Ya. Jadi casting itu ya saya kan juga di sekolah ingin menanamkan ini ya, bagaimana teman-teman itu bisa juga aktif, juga ada tambahan ilmu untuk bermain peran gitu ya, biar tidak stagnan hanya di pelajaran saja Ya, gitu. ya. Anggaplah kita sedikit refresh untuk tantangan yang baru sebagai tokoh gitu, pemeran tokoh baik yang antagonis maupun protagonis, sehingga kita juga ingin memperlihatkan bahwa guru juga bisa Berakting ya. gitu. oke. jangan Jangan apa ya? underestimate dong sama guru gitu kan. Iya. Diragukan. Jangan diragukan loh. diragukan. Kita juga bisa berkarya. Mas Rahman sendiri ikut juga, berperan juga. Kepala sekolah. Oh, itu yang memang sesuai dengan kenyataan. Kalau Mas Lisi? Saya sebagai guru saja. Guru di situ Iya. di oke. Iya. Pemeran utamanya Pak Mas Tommy Mas itu ya. Tommy. Oke. Awalnya saya mau ngangkat dengan wali murid sebenarnya ya, cuma ada banyak pertimbangan sehingga itu tidak jadi saya lakukan. Jadi saya ngambil di internal saja gitu ya. Oh, oke. Mungkin next untuk kalau ada skrip berikutnya dan ya kita bisa ngundang mungkin Pak Ani. Oh boleh boleh ya, mungkin ceritanya tentang gimana sih jadi presenter Iya. gitu kan. Oke, wah keren sekali ya, saya bangga nih punya teman-teman yang apa namanya ternyata orang Sumenep itu bisa loh bikin film ya. Dan kalau kita dengar sedikit bocoran isi filmnya itu keren banget loh. Itu tentang bakti dari seorang guru ya kan. Jadi meskipun kehidupannya susah tapi dia tetap
move on, tetap on. memberikan semangat dan inspirasi untuk banyak orang gitu kan. Ya, Oke. biar tetap semangat lah. Jadi apapun hasilnya apapun itu kan biar berkah gitu. Betul. Jadi walaupun gajinya kecil misalnya, tapi ada keberkahan di situ. Sehingga orang itu akan bermanfaat kalau dia ikhlas gitu ya. Apalagi untuk masa depan anak bangsa gitu. Ya, dan memang kan gini, bukan lantas kita apa istilahnya ya, mengembalikan marwah guru, tapi kan guru itu memang diguguh dan ditiru. Ya. Ketika ada hal-hal yang seperti yang dibicarakan tadi, maka itu adalah oknum. Maka diguguh dan ditiru dari performa seorang guru, yaitu marwahnya harus seperti itu, dalam artian Jadi berat dong harus jadi aja. guru. Iya. Ya, Karena kita kan jadi role model Betul. untuk anak-anak Untuk didik kita, anak-anak, untuk untuk masyarakat, keluarga, untuk masyarakat, ya kan. Jadi Sebenarnya berat loh. Tapi kenapa ya selalu ada ya. oknum yang mungkin dari mungkin saking dia banyaknya, lupa ya. dari saking banyaknya Oh. mungkin. Pariwesan Maturana itu kan bila raja tasekna, raja kia pacarena. Bukan Raja Ombakna ya. Iya. Iya. Oh, Ya oke. memang itu sisi lain ya. Saya menganggap bahwa ketika kita berangkat dari perjuangan seorang guru, harusnya dia sudah mulai berpikir bahwa seorang guru ini kan sama juga dengan panutan gitu ya. Jadi harusnya hal-hal yang negatif itu untuk kita hindari. Tapi yang namanya masalah ya tetap ada ya. Saya Karena selama kita hidup pasti ya, ada masalah. ada masalah. ya. Jadi saya juga tidak terlalu mau masuk ke masalahnya orang ya. Paling tidak kita sudah berbuat yang terbaik, dan melalui film ini juga saya ingin mengingatkan semua guru agar tidak lagi hal-hal yang negatif itu sebenarnya tidak baik untuk dilakukan gitu. Daripada begitu kan mending buat film gitu. Nah, mending buat film nih. Buat film. Oke, ngomong-ngomong soal mending buat film, sudah berapa persen kerampungannya? Berapa? Insya Allah sekitar 85%. Ya. 15% Hampir ya. lagi dong. Oh. Jadi ada Tinggal finishingnya kali ya. finishing ya, finishing. Tapi ada penambahan scene itu yang kita kan inginnya itu semuanya terlibat pada film ini, biar semua itu menjadi role model lah. Paling tidak ada sebuah sentuhan-sentuhan, kemudian hadirnya tokoh tamu dalam film ini. Paling tidak juga kita mendapat dukungan gitu ya. Apalagi kemarin luar biasa sekali supportnya dari Pak Sekda, Pak Kadis, saya begitu luar biasa. Dan Pasti terima bangga kasih. dong Ya, ya sama putra daerah. ya. Karena belum ada memang film di Hari Guru untuk wilayah Sumeneb terutama Lurah, Ya, masih belum. di tingkatan sekolah dasar yang itu memproduksi seperti itu. Oke, jadi teman-teman itu di komunitas performa ini terlibat semua ya Mas ya di pembuatan filmnya ya, Bektena Guru. Ya. Oke. Jadi untuk produksi ya saya serahkan ke performa. Jadi untuk naskah ya dan lain-lain ya, termasuk penyiapan lain-lainnya, termasuk tokoh, castingnya, kemudian yang lain-lain ya kita yang terlibat, termasuk naskahnya Mbak Lisa yang nulis. Disapa dong Mbak Lisa. Katanya lagi nggak enak badan, Ya. biar cepet sehat ya Mbak. Ya mudah-mudahan Bisa gabung dengan kita di Ngobras Ya. di lain kesempatan. Oke. mudah-mudahan cepat sembuh Mbak Lisa. Insya Allah nanti sebelum launching saya undang lagi deh, ngobrol-ngobrol lagi Boleh, ya. boleh. Mungkin dengan teman-teman yang lain Ya, ya, boleh, boleh. termasuk Mbak Lisa nih harus hadir wajib. Oke, kalau untuk pengambilan gambarnya sendiri, terus properti semisal rumah atau apalah yang dibutuhkan dalam pembuatan film itu di mana ngambilnya Mas? Jadi gini, jadi untuk properti untuk latar tempatnya itu di sekolah. Berpindah-pindah ya? Pindah. Sekolah saya dulu di
sana. Kemudian saya juga libatkan murid kita untuk berperan juga, ada beberapa. Ada Dan yang- untuk yang sekolah di sekolahnya Pak Rahman. Oh, oke. Ya. Kan komunitas udah masuk ya. Apa Iya. tuh namanya? Kirana. Kirana. Ingat sama Dewa, Kirana. Kirana. Untuk rumah itu ada di Gapura. Nah, Jadi- rumah itu kemarin saya lihat di FYP-nya emang bener-bener Nah, ya. iya, Yang belum dikuliti. Iya, belum diguliti. Belum dikuliti. Semoga ya segera rumahnya. diguliti Iya. dengan Ampun, ya Allah, kata saya. Oh ya bener-bener ya ini apa namanya pemilihan. Iya. Pemilihan tempatnya. Oh, ini rumah yang masih belum dikuliti. Iya, Khas iya, banget khas lah banget. dengan kondisinya yang Iya. Memang kita cari yang cocok lah. Kebetulan kan saya juga punya rumah di sana. Yang masih belum dikuliti? ya, Belum diguliti. yang masih belum selesai. Jadi yuk ditempatin saja gitu. Dan ternyata cocok. Cocok. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan properti yang diinginkan. Yang diinginkan dan juga dengan apa namanya kisah dari Pak Guru Tommy itu ya. Tapi bukan Guru Tommy ya. Jadinya siapa guru? Budi. Budi. Oh, ini Bapak Budi Iya. bukan? Oke, baik. Apa namanya? Pelajaran atau hikmah atau inspirasi apa yang bisa diberikan oleh teman-teman dari komunitas Performa melalui pembuatan film Pektena Guru ini untuk masyarakat? Mas Rahman dulu. Ya. Jadi melalui film ini saya ingin mengajak ya semua guru, kemudian kreator-kreator yang di Sumeneb itu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi hal yang positif tentunya. Jadi guru itu ibaratnya adalah sebuah berlian yang harusnya dia tetap berkilauan, Ya. kemudian dinikmati oleh banyak orang. Kemudian juga saya ingin melihat ada perkembangan di pendidikan gitu. Jadi seperti yang difilmkan itu ada prestasi yang diukir, kemudian ada keterkunan guru dalam mendidik siswanya, membimbing, kemudian sampai dia berhasil mengantarkan anaknya sukses gitu. Itu kan sebuah prestasi yang diukir dan harus kita perlihatkan kepada khalayak gitu, bahwa ketika guru itu dengan ikhlas mendidik anaknya, kemudian membimbing bagaimana untuk sukses, ya kita harus support guru itu gitu. Dan tidak selalu dianggap sebagai guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kenapa? penuh dengan jasa kan gitu kan. Dengan membimbing siswanya berhasil, bahwasanya diklaim bahwasanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi ternyata guru itu adalah pahlawan penuh dengan jasa karena sudah membimbing anak didiknya, muridnya menjadi orang yang berprestasi. Tapi kadang dilupa gitu. Iya. Terutama untuk pendidikan sendiri ya, pendidikan ya, saya berterima kasih banget ya kepada pemerintah ya, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang selalu mensupport ya, mensupport hal-hal yang baik untuk dilakukan oleh para guru kita. Beliau welcome 24 jam dihubungi dan siap untuk mendorong agar pendidikan ini bangkit. Tidak selalu ada hal-hal yang negatif yang ditampilkan, tapi hal yang positif pun semuanya harus mendukung gitu. Oke. Termasuk saya berterima kasih juga pada Pak Sekda ya, luar biasa sekali beliau itu panutan kita semua. Kami datang ke sana kemudian direspon positif ya, ini sebuah kebanggaan bagi kami ya. Sebuah komunitas baru, kami menjelaskan dengan sedetail-detailnya dan alhamdulillah dukungan itu luar biasa sekali. Oke. Saya juga ingin menyampaikan pada kreator yang di Sumeneb khususnya untuk mari saya ajak untuk kolaborasi, menampilkan hal-hal yang baik, terutama bagaimana Madura ini diangkat dari sisi positifnya, dari kulturnya, dari kebudayaannya, dari bahasa ibunya gitu, sehingga
kita dikenal bukan sosok yang keras lagi seperti yang ada di benak mereka gitu. Selalu ada carok, selalu ada dan negatif-negatif itu. Lambat laun ketika kreator itu berbuat dengan hal-hal yang bagus, penampilan kita tampilkan hal yang baik terhadap Madura, insya Allah Madura akan maju gitu, termasuk wisatanya kan begitu. Oke, Mas Lisi. Baik. Terkait dengan berbagai usaha terkait salah satunya adalah dengan film ini kita mengajak terhadap semua pihak bagaimana kita berkontribusi positif terhadap hal itu, dan di grup itu kita saling mengingatkan jangan sampai ada hal-hal adegan walaupun bukan di film ini, adegan-adegan yang sifatnya tidak sesuai dengan adat ketimuran itu kita sangat tidak mendidik. Kita saling mengingatkan itu karena penontonnya itu tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak itu juga mengkonsumsi terhadap ini. Maka kita saling mengingatkan, kita harus mengedepankan hal-hal yang sifatnya edukatif sehingga karena ini adalah dikonsumsi publik dan ini adalah tidak mengenal batas geografis lagi, maka hal-hal yang negatif itu setidaknya kita tekan sedemikian mungkin itu. Dan seperti yang dikatakan Pak Rahman barusan, Mas Rahman barusan, bahwasanya kita tidak ingin menampilkan hal-hal yang sifatnya kekerasan seperti carok. Bukan kita menolak tentang itu, tapi itu kita ambil hikmahnya bahwasanya itu adalah adat atau budaya yang masa lalu, kita ambil hikmahnya, tetapi kita lebih mengedepankan jalur musyawarah. Musyawarah mufakat sesuai dengan Pancasila itu. Jadi musyawarah mufakat itu menjadi sebuah hal yang harus menjadi solusi ketika ada problem yang dihadapi. Itu saja mungkin. Oke. Dan tentunya kita semuanya berharap film Bektena Guru ini selain akan mengangkat tentang kehidupan seorang guru yang sesungguhnya ya kan, juga kita harap menjadi inspirasi yang baik untuk semua kalangan, kata Mas Lisi tadi, karena memang ini akan dikonsumsi publik yang mana sudah tidak mengenal geografis lagi kan. Jadi siapapun dimanapun umur berapapun akan menikmati film ini. Jadi memang benar-benar sudah dirancang dan dibuat oleh teman-teman dari komunitas performa ini dengan sebaik-baiknya dan dengan efek negatif seminimal mungkin gitu kan, karena akan dikonsumsi bersama dan berharap pesannya tersampaikan kepada seluruh halayak yang nanti akan menonton film Bektena Guru. Wah, saya juga nanti dikasih linknya dong buat nonton ya. Ya, ada yang lupa ya, saya sapa itu? ya. Boleh. Jadi film ini juga ada peran dokter ya, dokter sungguhan ya. Siapa nih dokternya? Ada dokter Salamet ya. Dokter Sampai Slamet. depresi. Ya, depresi ya. Ya dari saking itu problem rumah tangga. Oke. Akhirnya pemeran Pak Budi itu depresi, terus di perjalanan sampai jatuh. Dokter Slamet itu dokter di Gapura kalau nggak salah ya. Saya pernah lihat pelang namanya itu loh. Kemudian dukungan dari Pak Camat Dungke ini lagi, ya Pak Dadang ya. Jadi disapa semua biasa. ya pihak yang terkait. Terima kasih Pak Dadang juga mensupport, termasuk Kepala Desa Romberana ya, luar biasa sekali. Oke, baik. Saya senang sekali bisa bedah film ya istilahnya dengan teman-teman di komunitas performa Persatuan Film Ori Madura. Mudah-mudahan setelah film Bektena Guru ini terus berkreasi lagi dengan film-film lain yang tidak kalah memberikan inspirasi untuk semuanya. Oke, yang penting sehat ya, sehat semua teman-teman di komunitas performa. Insya Allah sebelum launching kita ngobrol-ngobrol lagi di Ngobras dengan Mbak Lisa dan yang lainnya ya. Oke, baik, terima kasih sudah bersama Ngobras malam hari ini. Saya berharap Anda semua mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah saya perbincangkan dengan teman-teman hebat dari komunitas performa Persatuan Film Ori Madura. Saya Ani Purnama, kita akhiri Ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi. Ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Kadang kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara keluarga dan pengabdian kepada negara.
Beswakti Semekar, cabang Tungke. Mai mode angsuranna bulan mangken tak manja 2 bulan ke apa? Mbak nama lebih ini serga maret Cina lah, bukan mulia. Dengan lambak tutupan mbak. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.